Saya bacakan ulang dari Muhammad Agus. Agus siapa ya ini? Muhammad Agus. Apakah besar elektron ditentukan pada letak golongannya? Ya, jawabannya adalah benar. Benar tergantung pada letak golongannya. Ini saya tunjukkan. Nah, ukuran dari atom bergantung pada golongannya. Tidak kemudian dari 1A sampai 8A. Ini kalau berbicara golongan, berbicara ukuran atom, golongan 8A juga dicantumkan karena membicarakan ukuran. Pada sebelah kiri ya. Pada sebelah kiri, makin ke kiri, ukuran atomnya makin meningkat. Dari kanan ke kiri, ya. Dari kanan ke kiri, ukuran atomnya kita lihat di sini, ini kan makin naik. Dari kanan ke kiri, ukuran atomnya makin meningkat. Ya, memang benar ditentukan oleh ini. Alhamdulillah kita bersyukur ini kira-kira ya jadi jariahnya yang merumuskan sistem periodik karena sangat membantu sekali. Ya, tabel sistem periodik ini sangat membantu. Menatanya seperti ini sangat membantu untuk kita, sangat bermanfaat untuk kita. Ya, mudah-mudahan kalian, saya juga nantinya bisa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat untuk umat manusia ya. Amin. Nah, kemudian untuk ukuran dari atas ke bawah juga ukurannya makin besar. Ya, ukurannya makin besar. Jari-jari atomnya itu makin besar. Nah, sekarang ada kaitannya dengan apakah ukuran ion. Ya. Ukuran ion itu tadi membandingkannya akan lebih mudah dari atas ke bawah. Tadi kan jari-jarinya makin besar. Ya. Jari-jarinya makin besar. Perhatikan di sini, bila kan elektron itu akan menambah jari-jari atom, keadaan atau penambahan elektron yang berpindah itu kan elektron. Kenapa dia B3+? Karena dia kehilangan 3 elektron. Kenapa dia B2+? Karena dia kehilangan 2 elektron. Kan ngoten. Bagaimana dia O2-? Berarti dia mendapatkan pertambahan 2 elektron. Bagaimanakah dia F-? Berarti dia mendapatkan penambahan 1 elektron. Ya. Nah, kemudian ketika dia antara O dengan O2-, bagaimanakah ukuran ionnya? Ya. Perhatikan ketika hanya O saja, radiusnya 0,73 ukurannya. Ketika O2- menjadi lebih besar. Kenapa? Karena bertambahnya elektron terluar. Nah, kalau kemudian 3+, berarti dia kehilangan 3 elektron. Ketika barium saja, ya, ketika bermuatan 0, radiusnya 0,9. Ketika kehilangan 2 elektron, radiusnya menjadi 0,31. Ketika dia menjadi 3+, radiusnya menjadi lebih kecil lagi karena kehilangan 3 elektron. Ya.
Oke. Kalau pemakaian bersama pasangan elektron, maka dia rata-rata mempunyai sama-sama mempunyai elektron terluar yang saling membutuhkan. Ya, silakan disimak. Nah, ini perhatikan kalau di sini gas neon. Ya, gas neon ini ternyata untuk gas neon itu sudah termasuk di gas mulia, sehingga dia tidak membutuhkan tarikan elektron atau membutuhkan elektron lagi, sehingga dia tidak berikatan. Ya. Bagaimana kalau gas mulia? Ternyata dia bagaimana? Apakah ketika bertemu dengan temannya mengajak untuk berikatan, apakah mau? Ketika neon, kalau fluor butuh elektron, fluor ini butuh elektron. Kalau fluor sama fluor bisa berikatan, sementara neon sudah stabil tanpa berikatan dengan atom lainnya karena dia termasuk di golongan 8A atau gas mulia, sehingga terluarnya sudah ada 8, sehingga dia tidak membutuhkan untuk berikatan lagi. Coba perhatikan di yang lainnya nanti. Nah, ini ya, kalau sudah klor itu tinggal mau klor itu termasuk yang tadi butuh cuma satu saja dia sudah menjadi ideal atau menjadi seperti gas mulia. Nah, ini ya, klor dia ada 7 terluarnya sehingga butuh hanya satu saja. Makanya ketika hanya satu saja, wah, dia elektronegatifnya sangat tinggi. Kurang dikit lagi saya sudah dapat cum laude, misalnya kurang dikit lagi saya sudah dapat A, maka dia bersemangat sekali untuk elektronegatifnya sangat tinggi. Ketika menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama, inilah yang disebut dengan ikatan kovalen. Nah, dengan cara ini akan membentuk 8 elektron terluarnya, akan ada 8 elektron seperti di gas mulia. Semuanya ingin menjadi seperti gas mulia ya, ingin ideal. Nah, pada atom itu begitu ya, mereka punya sosok ideal, yaitu kepingin seperti golongan gas mulia. Yang lain ketika tidak ideal, mereka kepingin menjadi ideal. Nah, begitu pula ini misalnya ada pada atom O. Atom O ada di golongan berapa? Dia tadi 6 ya. Terluarnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 6 ya. Dia mempunyai 6 elektron terluar. Nah, kemudian dia untuk melengkapinya dia membutuhkan 2 elektron agar terluarnya tadi itu menjadi 8 elektron. Nah, setelah itu dia memanggil sesama oksigen ya. Bagaimana kalau oksigen berikatan dengan siapakah? Gimana kalau sama-sama dengan oksigen? Atau membentuk udara itu kan oksigennya O2, bukan O sendirian, tetapi O2. Sehingga dia, nah ini kan butuh 8, terluarnya ada 8, maka bagaimanakah cara berikatannya? Maka ada ikatan rangkap. Ya. Kalau ini kan 2 begini menjadi 2 elektron itu menjadi 1 pasang ikatan. 1 pasang ikatan lagi. Sehingga ini menjadi 2 pasang elektron bebas, 2 pasang ikatan. Ya. Sama yang di sini ada sepasang, yang di situ ada pasang. Ada 2 pasang. Oke, baik, cukup